Suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa nafal intifa' wal ifada wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wal hasd ala tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dalala ala al-huda. Wa nawaina bidzalika islah qulubina wa qawalibina wa dhawahirna wa bawatinna wa ma 'alimahu Allahu min salihin niyat anna Allah yudkhil niyatana fi niyatis salihin waj'alna wa iyyakum min ahli al-'ilm والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin sudah selesai buku Aqidatul Awam. Saya kemarin musyawarah sama Falah biar kita lanjut mungkin hari jadi sirah itu jadi hari Rabu Kamis insyaallah. Karena buku sirah besar juga luas, kita bisa ambil beberapa pelajaran dari sirah juga biar kita bisa selesai dalam waktu yang ringkas juga atau mungkin waktu yang sedikit itu, biar bisa ingat syama'il atau akhlak atau sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah belajar tentang masalah Islam Hamzah, Islam Sayyidina Hamzah rahimahullah. Bagaimana? Di sini ada qaul Utbah bin Rabi'ah fi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utbah bin Rabi'ah fi amri Rasulullah SAW. Kemarin belum kemarin saya belum masukin, tapi mungkin kita Fira mungkin kita masuk ke qaul atau qaul Utbah bin Rabi'ah. Qaul Utbah bin Rabi'ah itu ceritanya panjang juga, tapi subhanallah orang Arab di zaman tersebut orang fasih. Kalau ada satu orang dengar ayat Al-Quran bisa paham maksudnya apa. Ini bukan bicara manusia, karena mereka sudah paham bahasa yang benar, paham bahasa ini orangnya orang Arab atau tidak. Jadi mereka langsung kalau dengar Al-Quran banyak yang ikut Nabi Muhammad SAW atau terima agama. Kecuali orang yang keras kepala seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Walau mereka dengar ayat Al-Quran, tapi subhanallah Allah Ta'ala belum kasih hidayah kepada mereka, jadi mereka tidak terima agama Islam. قال ابن إسحاق وحدثنا يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال حدثت أن عتبة بن أبي ربيعة وكان سيدا. Ini Utbah satu orang yang tokoh Quraisy, orang yang mulia, juga orang yang fasih dalam bahasa Arab di zaman mereka. Juga mereka ikut Utbah karena dia orang yang masyarakat yang besar di antara mereka. Kalau dia suruh kaumnya pasti ikut. Ini Utbah qala yawman wa huwa jalis fi nadi Quraisy wa Rasulullah jalis fil masjid wahdahu. Dalam satu hari dia lihat Rasulullah SAW lagi duduk sendirian. Ini Utbah di antara kaum Quraisy bilang sama mereka, ya ma'syara Quraisy, wahai Quraisy, bagaimana kalau saya pergi ke Muhammad bicara tentang agamanya, kenapa dia mencaci maki Tuhan kita, kenapa dia menghina agama kita, kenapa itu yang mereka lihat Nabi Muhammad salah. Wa'arid alaihi umur juga mungkin saya seperti saya bilang apa, mungkin nawar sama dia. Kalau mau harta kita kasih, kalau mau jadi apa itu
raja sama kita, kita siap, itu ada berapa hal. Wa'rid alaihi umuran la'allahu yaqbalu ba'dha fa nu'tihi ayyuhuma sya. Kalau dia siap kita kasih. Wa yakuffa anna, biar dia berhenti juga. Kapan itu? Setelah Hamzah masuk Islam. Mereka lihat, wah ini Muhammad jadi mulai tambah terkenal atau masyhur, mungkin agamanya bisa menyebar lebih. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang masuk yang besar seperti Hamzah, seperti Umar bin Khattab, seperti fulan ini, jadi mereka mulai fikir. Wara'au ashab Rasulullah SAW yazidun, juga mereka lihat ini ashabun Nabi itu yang orang yang masuk agama Islam malah tambah setiap hari tambah satu orang, mereka mulai fikir takut. Faqalu bala, faqala bala ya Abul Walid qum ilahi fakallim. Mereka bilang ya silakan, kalau kamu bisa ya silakan, tidak masalah, karena ini dari kaum kita. Maksud mereka Nabi Muhammad ini dari kaum kita, harus kita pakai cara yang lembut sama dia, jangan kita keras dari awal. Itu sifat orang Arab, sifat orang Arab dulu. Sekarang kita lihat apa yang terjadi di Gaza, nggak ada yang pikir. Raja-raja, presiden, mereka kaya, tidak ada apa-apa atau tidak jadi apa-apa di Gaza. Tapi ini lihat mereka orang masih kufar Quraisy, belum masuk agama Islam. Tapi kalau ada bantuan untuk keluarganya, walau dia agamanya beda, tapi mereka masih kuat. Faqama ilaihi Utbah hatta jalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Utbah itu dia berdiri dari tempat mereka, orang Quraisy atau kaum Quraisy datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya ibn akhi, innaka minna haitsu qad alimta min as-sifati fil ashir. Wahai Muhammad, kamu sudah tahu dari antara kita kamu orang mulia juga, anak Abdul Muttalib. Itu yang orang di tengah kita ini, tidak mungkin kita diusir atau keluarinmu dari kaum kita. Wal makan fin nasab, nasabmu itu turunanmu, ya bukan turunan, ini nasabmu atau silsilah nasabmu itu orang mulia juga. Wa innaka qad ataita qaumaka bi amrin 'azim farraqta bihi jama'atuhum. Kamu datang di masalah yang besar sampai mereka kamu lihat mereka salah. Farraqta jama'atuhum wa saffahta bihi ahlamahum, menghina akal mereka. Wa ibta bihi alihatahum, mencaci maki Tuhan mereka juga dan agamanya. Wa kaffarta bihi man madha min abaihim, mengkafirkan orang yang sebelum kita dari ayah kita. Ini Rabi'ah bilang sama Nabi Muhammad SAW, fasma' minni, wahai Muhammad dengar dari saya. A'rid 'alaika umur tanzur fiha la'allaka taqbal. Saya mungkin kasih beberapa pilihan, kalau kamu terima ya oke, bagus, kalau tidak ya. La ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul ya Abul Walid asma. Silakan, mau bilang apa? Saya dengar. Ini lihat juga adab Nabi Muhammad SAW, adabul hiwar. Bicara jangan kita lihat ini guru saya diam, tapi kalau orang lain bukan. Enggak, harus kita kalau bicara sama orang dengar dulu sampai selesai baru saya balas atau jawab. Kalau saya mau bicara sama orang yang besar, umurnya lebih tua dari saya, harus dalam pakai kata-kata yang bagus, yang baik, jangan kata yang kasar. Harus syarahnya juga harus syarah wajah bagaimana, marah, senyum atau senang atau sedih, itu juga harus. Rasulullah bersabda kepada itu Rabi'ah, ayo silakan ayah Al-Walid, namanya Abul Walid itu Rabi'ah. قال يا ابن أخي إن كنت إنما تريد ما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. Kalau kamu melakukan hal seperti ini, dakwah, biar tambah atau biar dapat harta, kita bisa kumpul harta untukmu sampai kamu jadi
orang yang paling kaya di antara kita. Ini pilihan pertama. Pilihan apa? Harta. Ini namanya dalam bahasa Arab musawamah. Musawamah apa itu? Seperti sekarang mereka di Gaza. Ayo orang Gaza keluar dari Gaza ke Sina. Ini pilihan yang salah. Ayo orang Gaza jangan kamu punya apa itu namanya bahasa senjata ini. Jangan ini. Ini salah. Bagaimana? Ntar besok menghina kita. Ya, lebih afdal itu pikiran orang kafir dari zaman dulu sampai sekarang sama. Ini sekarang lihat sampai sekarang hampir 4.000 anak kecil yang sudah mati di Beran atau syahid di Beran Gaza kemarin. TV-TV atau sosial media yang dari Eropa, dari Amerika, mereka tidak lihat ini 4.000. Lihat yang dari Israel berapa ratus itu aja orang yang meninggal, 220 orang yang sudah meninggal. Ini 4.000 anak kecil, selain perempuan, selain laki-laki, selain rumah yang di mereka hancur, mereka tidak lihat itu semuanya. Lihat yang di Israel aja. Ini pikiran orang kafir, mereka lihat pikirannya sama. Jadi mereka bilang sama itu Rabi'ah, bilang sama Nabi, kalau kamu mau harta kita siap. Kasih harta atau kumpul harta sampai jadi balin kaya di antara kita. Ini satu pilihan satu. Pilihan yang kedua, wa in kunta turidu bihi syarafan sawwadnaka alaina. Kalau kamu mau jadi paling mulia di antara kita, kita siap. Jadikanmu raja di antara kita. Sampai kita kalau ada musyawarah harus dari kamu. Terus wa in kunta turida bihi mulkan mallaknaka alaina. Raja sama tadi beda. Ada 3 pilihan. Pertama harta, yang kedua itu mungkin orang yang mulia di antara kita, yang ketiga jadi raja. Mungkin kita kasih juga. Pilihan yang keempat itu wa in kana hadzal ladzi yatika ra'yan tarahu la tastati' raddu an nafsik, ini kayak seperti masukan jin, bahasa Indonesia bilang apa? Serpan atau apa, kalau ada yang itu halmu itu ada jin masuk badanmu kamu tidak bisa tolak, mungkin kita bisa bantu cari obat untukmu. Ini pilihannya berapa? 3 yang kesurupan. Pilihan pertama harta, pilihan kedua orang mulia di antara kita, pilihan yang ketiga raja, pilihan keempat itu yang tadi kita bilang apa itu, kalau sakit, kalau kamu lagi sakit kesurupan itu mungkin kita cari obatin untukmu. Atau kama qala lahu hatta amwalana hatta nubrika fa inna rubbama hatta idza faragha. Ini kasih 4 pilihan ya. 4 pilihan. Setelah dia selesai, Rasulullah bilang, sudah selesai? Wahai Utbah, ya sudah selesai. Qala isma' minni. Sekarang tadi saya dengar yang kamu kasih pilihan tadi, saya sudah dengar. Sekarang saya mau kamu dengar saya. Ya. Qala af'al. Setuju, saya dengar. Rasulullah langsung tidak bilang sama dia, aku Rasulullah, aku Allah Ta'ala mengutus saya atau kirim saya kepada kaum Quraisy. Ini enggak. Rasulullah tidak bilang seperti itu. Langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. Ini awal surat Fussilat. Boleh siapa itu? Fira, boleh buka surat Fussilat?
Ya, Bisa atau tidak? Belum bisa siap dari ada di tadi. sini. Ada di sini, Syekh. Di bukunya ada artinya. Artinya, tapi ada berapa? Coba baca artinya, ha? Summa madha. Rasulullah baca surat Fussilat, tapi lanjut berapa ayat sampai 10, 15 ayat. Di dalam satu ayat ini, summa madha Rasulullah SAW fiha yaqra'uha. Falamma sami'aha minhu Utbah ansata lahu. Waktu Rasulullah baca, Utbah itu dengar, wah ini bukan bicara manusia yang pikiran kita tadi. Oke. Wa alqa yadayhi khalfa dhahrihi. Itu duduk taruh tangannya di belakang duduk dengar ya. Seperti kalau kita duduk lihat TV ya kan. Thumma intaha Rasulullah SAW ila sajdati minha fasajada. Rasulullah lanjut baca surat Fussilat sampai tempat sujud, Rasulullah sujud. ثم قال قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك. Wahai Abul Walid, kamu sudah dengar seperti saya dengar. Ini lihat. Artinya, ayo kasih masukan dari kamu ini benar atau salah. Ini dari saya atau dari Allah Ta'ala. Yang di dalam ayat tersebut itu bagaimana itu? Kayak sekarang masalah di fikiranmu. Coba, ayo. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض. Ada di dalam riwayat sirah, ada di antara buku sirah, waktu dia sampai ayat fa in a'radu faqul andartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa thamud. Ada satu ayat artinya kalau kaum tidak terima mungkin saya kirim siksa seperti siksa kaum 'Ad, kaum Thamud. Itu Rabi'ah langsung pegang mulut Nabi. Nasyattukallah warrahim. Diam Muhammad, diam ya. Takut dari siksa Allah Ta'ala turun kepada orang Quraisy. Itu di buku ahli sirah. Banyak kasih ceritanya seperti itu. Ada riwayat ini yang di Ibn Hisham itu dia bisa lanjut sampai tempat sujud di surat Fussilat. Tapi bagaimana ini Utbah itu setelah dia balik atau setelah dia dengar Rasulullah SAW bilang apa? Pikirannya apa? Rasulullah tidak bilang sama dia ini lihat ini benar bacaan ini Al-Qur'an yang benar ini anak enggak, tidak jelasin. Baca ayat Al-Qur'an aja bilang sama dia kamu dengar seperti saya dengar. Sudah, tidak ada tambahan. Tapi Utbah langsung balik dari Nabi Muhammad, tapi wajahnya beda, pikirannya beda. Ya, faqala ba'dhum li ba'd. Ini langsung orang Quraisy setelah mereka lihat Utbah datang, lihat ini berubah. Wajahnya mulai berubah. Sampai mereka bisa lihat di wajahnya. Bilang demi Allah Ta'ala, ini Utbah balik di wajah selain wajah yang tadi. Maksudnya berubah pikirannya. بغير الوجه الذي ذا فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك يا أبا الوليد. Apa? Ada apa? Apa yang terjadi? Mereka tanya. Ya. Qala warai anni qad sami'tu qawlan wallahi ma sami'tu mithlahu qat. Saya datang dengar yang Muhammad baca itu, demi Allah saya belum pernah dengar seperti itu. Wallahi ma huwa bisyair. Ini bukan syair. Juga bukan sihir atau menyihir itu atau sihir ya. Juga bukan dukun juga. Ya ma'syara Quraisy ati'uni waj'aluha bi wa khallu baina hadzal rajul wa baina muwafiq. Wahai orang Quraisy, taatlah kepadaku, jangan ganggu Muhammad. Biarin. Kenapa? Kalau dia, wallahi la yakunna liqaulihi alladhi sami'tu minhu naba'un 'adzim. Demi Allah Ta'ala, setelah saya dengar ayat Al-Quran itu nanti Nabi Muhammad itu beda. Atau kaum Nabi Muhammad dan agamanya bisa menyabar atau bisa tambah terkenal.
Fa in tusibul Arab faqad kufitum bighairikum. Kalau yang ganggu orang Arab selain kamu orang Quraisy, ya itu cukup. Kamu tidak tolak agama Allah Taala. Ini Rabi'ah, ini masih orang kafir. Tapi kasih nasihat kepada orang Quraisy. Wa an yadhhar al-Arab fa mulkukum. Kalau dia jadi raja sama orang Arab yang lain selain kufar Quraisy atau selain Quraisy, itu dia dari kaummu. Muhammad itu atau beliau Muhammad dari kaummu. Jadi bisa jadi semuanya orang Quraisy jadi raja karena Muhammad jadi raja. Wa kuntu as'adu wa kuntum as'adan nas bih qalu saharaka. Kasih sihir. Muhammad itu kasih sihir kepadamu. Ya Abul Walid bilisani qala hadza ra'yi fihi fasna'u ma badalakum. Ini pendapat saya di Muhammad. Yang lain kamu silakan bebas. Ya, dari cerita ini Utbah bin Rabi'ah fi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa faham bagaimana orang kufar Quraisy juga fahaman bahasa Arab. Kita harus baca terjemahnya, harus baca tafsirnya, artinya apa. Itu enggak. Langsung Rasulullah baca, dia langsung wah ini lihat ini bukan bicara yang biasa. Yang kedua itu surat Fussilat, isinya ada berapa pelajaran di surat Fussilat. Yang ketiga biasa orang yang syari yang benar bisa ketemu. Tapi orang yang enggak mau terima walau sudah dapat atau walau sudah kasih tahu ini yang benar, pasti mereka tidak terima. Coba baca Fira ini ayat ceritanya. Ceritanya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Ishaq berkata, Yazid bin Ziyad bercerita kepadaku dari Muhammad bin Ka'ab bin Al-Qurazhi yang berkata bahwa aku pernah diberitahu bahwa Utbah bin Rabi'ah, sang tokoh Quraisy berkata ketika ia sedang duduk di balai pertemuan Dar An-Nadwah milik orang-orang Quraisy, dan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk sendirian di masjid. Hai orang-orang Quraisy, bagaimana kalau aku bernegosiasi dengan Muhammad dan mengajukan tawaran-tawaran? Siapa tahu ia menerima sebagiannya, kemudian kita berikan apa yang diminta selanjutnya, ia akan menghentikan dakwahnya. Ini Peristiwa lihat, ini, bentar saya tambahan juga karena waktu kamu baca itu dapat ilmu lain juga. Fanu'tihi ma nasha. Ini lihat seharus pikiran yang benar. Kalau dia benar kita terima. Tapi mereka bilang enggak, mungkin kita kasih uang, kasih duit biar dia pergi atau tidak ganggu kita. Ya lanjut ha. Peristiwa ini terjadi ketika Hamzah bin Abdul Muthalib telah masuk Islam dan mereka melihat sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin banyak dan menyebar. Orang-orang Quraisy berkata, baiklah wahai Abu Al-Walid, temuilah dan bicaralah dengannya. Kemudian Utbah pergi ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan duduk di dekat beliau. Ia berkata, hai ponakanku, sesungguhnya engkau masih memiliki ikatan kekeluargaan dengan kami. Engkau mempunyai kehormatan di keluarga dan memiliki keluhuran nasab. Engkau telah merusak kemapanan kaummu, engkau memecah belah persatuan mereka, mencemooh akal-akal mereka, mencaci maki sesembahan dan agama mereka, dan mengkafirkan leluhur mereka yang telah meninggal dunia. Dengarkan perkataanku, sebab aku akan mengajukan beberapa tawaran yang bisa engkau pikirkan, dan semoga engkau bisa menerima sebagai tawaran-tawaran tersebut. Rasulullah Ini tawaran mereka ya, ini tawaran mereka. Juga apa namanya ini, lihat adab Nabi Muhammad SAW sama mereka. Mungkin kita lihat orang yang mungkin kita bilang pakaiannya kurang pas atau kurang ajar atau ini mungkin saya bilang wah ini sudah ahli neraka, tidak mungkin saya nasihatin. Ini salah. Ini orang masih kafir, kufar Quraisy, tapi
bilang sama dia, saya mau kasih berapa penawaran. Rasulullah bilang, ya oke, saya dengar, silakan. Nah, ayo. Itu harus kita ambil adab seperti itu. Sama siapapun, muslim, non-muslim, dakwah, saya lagi dakwah atau akhlak yang biasa sama orang biasa harus kita ikut. Ya, lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Utbah, katakan wahai Abu Walid, aku pasti menyimak apa yang engkau katakan. Utbah berkata, wahai keponakanku, jika tujuan dakwahmu untuk menginginkan harta, maka kami akan himpun seluruh harta kami agar engkau menjadi orang terkaya di antara kami. Jika tujuan kehormatan, kami akan angkat engkau sebagai pemimpin dan kami tidak memutuskan satu perkara pun tanpamu. Jika tujuannya kekuasaan, maka kami akan angkat engkau sebagai raja. Jika yang datang kepadamu adalah makhluk halus yang tidak sanggup engkau usir, ini lihat pilihan yang pertama, pilihan yang kedua. Agamanya itu masalah hati. Tapi karena mereka tidak mau yakin, mereka siap bayar. Ini salah. Ini salah juga, ini bahaya juga. Masalah agama jangan itu bayar. Ini fulan dakwah kamu bagus, saya siap kasih biar kadang-kadang ada seperti itu di fatwa. Saya melakukan hal ini, bisa bantu saya atau tidak? Ya, saya tidak bisa ya kasih hadiah 2 kali, 3 kali. Habis itu tanya lagi, ya berubah fatwa. Ini masalah bahaya juga. Lanjut, ha? jika yang datang kepadamu adalah makhluk halus yang tidak sanggup engkau usir, maka kami mencarikan dokter untukmu dan mengeluarkan harta kami hingga engkau sembuh darinya. Karena boleh jadi ini mengalahkan orang yang dimasukinnya hingga ia sembuh darinya, atau seperti yang dikatakan Utbah hingga dia tuntas. Ketika Utbah selesai berbicara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apakah engkau sudah selesai bicara, wahai Abu Al-Walid? Utbah menjawab, ya, sudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka simaklah baik-baik apa yang aku katakan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Fusilat ayat 1-5 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk Ini kaum yang lihat mengetahui. sebentar Vina, satu-satu ayatnya. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'qilun. Itu ayat Al-Qur'an ini di ayat pertama jelasin ini bukan dari saya. Jadi Rasulullah pilih ayat yang pas sama orangnya. Tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, enggak. Tidak baca amma yatasaalun, tidak baca surat lain, enggak. Pilih ayat yang orangnya dengar bisa faham. Wah, ini bukan bicara orang biasa. Ini lihat, Hamim tanzilum minar rahmanir rahim. Ya, mereka tahu Ar-Rahman Ar-Rahim itu siapa. Oke, kitabun fussilat ayatu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Ini coba artinya kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun, basyiran wa nadhira. Basyiran Kitab kasih yang kabar gembira. Nadhiran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Ini kasih cerita yang terjadi di antara mereka di kufar Quraisy. Baca. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang Masya membacanya berita gembira dan yang membawa peringatan. Allah. Tetapi Lanjut. kebanyakan mereka berpaling darinya. Nah, Maka ini mereka lihat tidak mau kebanyakan mereka tidak terima ya kan? Ya, ya ini berpaling. dia uh, Rabi'ah itu atau Utbah bin Rabi'ah langsung lihat ini banyak yang tidak terima Al-Quran itu. Wah, ini kayak bicara sama saya langsung. Lanjut, ha? Maka mereka tidak mau mendengarkannya. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami
kepadanya dan di telinga kami ada sumbatan. Dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula. La ilaha illallah. Quran Ini bicara orang Quraisy. Utbah bin Rabi'ah sudah pernah dengar cerita-cerita seperti itu. Tapi kata-kata Al-Quran ini bukan dari Muhammad, tapi kayak kasih cerita mereka yang terjadi. Lanjut. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan kelanjutan ayat di atas, sementara Utbah setiap kali ia mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat-ayat kepadanya, ia diam, mendengarkannya dengan serius sambil bersandar dengan kedua tangannya. Tatkala Rasulullah Shallallahu Artinya Alaihi apa? Artinya apa itu bahasa Indonesia bilang asik ya kan? Dengar ya baca Rasulullah itu apalagi bacaan Rasulullah, suara Rasulullah itu bacaan Rasulullah itu yang mungkin rohaninya yang paling kuat. Sampai ini orang kafir bisa diam itu asik mau lanjut. Surat Fussilat itu kalau kita lihat Al-Quran di Al-Mushaf berapa halaman itu bagaimana bisa terima berapa halaman sampai 5 halaman mungkin. Fussilat coba lihat. Lanjut. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada ayat Surat Fussilat 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperempat juz. Ini seperempat juz dia baca, Rasulullah baca dari awal sampai selesai. Sampai tempat sujud. Terus orangnya tidak bosan karena bacaan Rasulullah. Juga karena itu wahyu dari Allah Ta'ala. Pasti ada tolongan atau bantuan dari Allah Ta'ala. Lanjut tatkala Rasulullah SAW sampai pada ayat sajadah, beliau sujud, kemudian beliau bersabda, itu Hai ayat sajadah di ayat 38. Ayat 38. Fa in istakbaru falladzina 'inda rabbihim فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. Ini sujud, tempat sujud. Waktu dia baca sujud juga, Rasulullah sujud. Terus kemudian beliau bersabda, Hai Utbah, engkau telah menyimak dengan jelas apa yang baru saja engkau dengar. Kini terserah kepadamu mau dibawa kemana apa yang engkau baru dengarkan itu. Utbah pulang menemui sahabat-sahabatnya. Sebagian di antara mereka berkata kepada sebagiannya yang lain, kami bersumpah dengan asma Allah. Sungguh Abu Al-Walid datang ke tempat kalian dengan wajah yang berbeda dengan wajah saat ia berangkat. Ketika Utbah telah duduk, mereka berkata kepadanya, apa yang telah terjadi wahai Abu Al-Walid? Utbah menjawab, demi Allah, baru saja aku mendengar perkataan yang belum pernah aku dengar sebelum ini. Demi Allah, perkataan tersebut bukan syair, bukan sihir, bukan perdukunan. Wahai orang-orang Quraisy, dengarkan aku. Serahkan perkara Quraisy kepadaku. Biarkan orang itu dengan apa yang ia lakukan. Dan biarkanlah dia. Demi Allah, ucapannya yang aku dengar tadi pada suatu saat akan menjelma menjadi kekuatan yang besar. Jika saja ucapannya tersebut dimiliki oleh orang-orang Arab, mereka sudah merasa cukup dengannya tanpa kalian. Jika ia berhasil mengalahkan orang-orang Arab, maka kuasanya ialah kekuasaan kalian, dan kejayaannya adalah kejayaan kalian juga. Kemudian kalian menjadi manusia yang paling berbahagia karenanya. Mereka berkata, ia telah mengguna-gunaimu dengan mantranya, wahai Abu Al-Walid. Utbah berkata, ini hanya pendapatku saja tentang dia. Terserah kalian mau menerima atau tidak. ya kasihan Utbah ya kan? Tadi datang mau apa bahasa Indonesia bilang apa? Mau menggoda Nabi Muhammad SAW biar keluar dari agamanya. Jadi dia ikut atau mau ikut. Iya, tergoda. Tergoda. Juga ini lihat orang kafir seperti itu. Tadi mereka bilang ya kamu orang baik di antara kita celaka. Ayo coba. Setelah dia kasih nasihat mereka tidak terima. Itu sifat orang yang munafik juga. Kadang-kadang terima hukummu. Kalau lihat kamu baik ya saya terima hukummu. Kalau kamu kasih hukuman saya setuju.
Setelah kamu bilang ini salah, harus gini, harus gitu, harus itu. Oh, ini teman kamu, ini. Ini sifat orang kafir atau munafik. Jadi nasallahu salamah wal afiyah. Dari cerita ini juga yang terakhir kita bisa ambil pelajaran Rasulullah sabar. Sabar. Sudah, mereka bilang sama dia, kamu benar, tapi besok bilang kamu salah. Ini orangnya yang datang tadi seperti ceritanya mau apa tawar, kamu nyawar Nabi Muhammad SAW, kita kasih ini. Rasulullah bilang sama dia, enggak mau apa-apa. Tidak bilang enggak mau. Bilang sama dia, oke, itu sudah selesai. Sekarang dengar saya, baca Quran aja. Baca ayat Al-Quran. Itu kalau kita sendiri aja yang di sini aja mungkin bisa doa langsung, ya Allah hancur mereka ini semua, ya Allah ambil mereka ini semuanya, ya Allah ini. Tapi enggak, Rasulullah sabar, masih berulang-ulang seperti itu. Ada masih ceritanya berapa kali mereka datang ke Nabi setelah ini Utbah bin Rabi'ah. Ada berapa kali lagi juga. Nasallallahu السلام والعافية. بارك الله فينا وفيكم، جعلنا الله وإياكم منا المتبعين لسنته والمقتدين لأثره، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.